Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Rizky Bilar diperiksa atas kasus KDRT pada hari ini. Rizky Bilar dikabarkan meminta agar jadwal pemeriksaannya terkait kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora dimajukan. Rizky Bilar meminta jadwal pemanggilannya terkait kasus KDRT tersebut dimajukan menjadi hari ini atau Rabu 12 Oktober 2022. Mengenai hal tersebut, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi angkat suara. Akan tetapi Nurma Dewi menyebutkan bahwa memajukan jadwal pemeriksaan adalah haknya. Seperti diketahui sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulpan menyebutkan bahwa Rizky Bilar meminta agar jadwal pemanggilannya dimajukan. Sebelumnya, Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya meminta agar pemanggilannya dilakukan pada Kamis esok hari atau 13 Oktober 2022 setelah mangkir pada panggilan pertama. Rizky Bilar awalnya dipanggil pihak kepolisian pada Kamis lalu atas laporan Lesti Kejora. Akan tetapi Rizky Bilar mangkir dengan alasan mengalami gangguan psikis. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Jadi waktu kejadian yang sudah dilaporkan itu apakah saksi-saksi melihat atau mendengar ya kejadian yang sudah dilaporkan rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak? Kabar selanjutnya datang dari Lucinta Luna yang memiliki kekasih baru. Selebgram Lucinta Luna akui mengenal pacar barunya melalui aplikasi dating. Baru-baru ini Lucinta Luna pamerkan sosok pacar barunya. Lucinta Luna mengaku pacar barunya bukanlah warga negara Indonesia. Lucinta Luna menyebutkan pacarnya berasal dari Korea Selatan. Lucinta Luna baru saja pulang liburan dari Malaysia dan juga Thailand selama 2 minggu. Sang pacar pun ikut liburan bersamanya. Rupanya pertemuan Lucinta Luna saat liburan bareng pacar bukan yang pertama kalinya. Lucinta Luna pertama kali bertemu dengan sang pacar saat ia menjalani operasi di Korea. Sebagai seorang host, Nasar pun menyinggung soal pertemuan Lucinta Luna dengan sang pacar. Dengan tersipu malu, Lucinta Luna menyebutkan jika bertemu dengan pacarnya melalui aplikasi Tinder. Saat disinggung mengenai pekerjaan sang pacar, Lucinta Luna menyebut kalau kekasih hatinya itu pengangguran. Berikut wawancara dengan Lucinta Luna. Tapi kita pas tahu aja sendiri dari kamu sendiri pekerjaan seperti apa sih? Fokusnya sini ya. Gimana banyak yang komen yang nggak enak ya? Tapi agak mirip ya kalau berapa bulan?
12 Pak. Berita selanjutnya, yakin bercerai, Roro Fitria minta nafkah senilai 30 juta rupiah per bulan. Artis Roro Fitria sudah yakin untuk bercerai dari suaminya Andre Irawan. Meskipun tidak hadir dalam sidang kedua dengan agenda pemaparan hasil mediasi, kuasa hukum Roro Fitria menyebut bahwa kliennya akan melanjutkan perceraian. Terkait dengan harta gonogini, ternyata Roro Fitria sempat ingin membuat perjanjian pernikahan saat membina rumah tangga. Bahkan, ia sudah menyampaikan hal tersebut kepada kuasa hukumnya. Lebih lanjut, Roro Fitria juga sudah menyiapkan permohonan nafkah dari sang suami usai bercerai nanti. Ia meminta nafkah senilai 30 juta rupiah per bulan. Kendati demikian, angka tersebut belum keputusan akhir dan Roro Fitria tetap memperkirakan nominal yang tidak memberatkan Andre untuk memenuhi tanggung jawabnya. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Roro Fitria. Ini Bang. Kalau mediasi kemarin langsung angkat ya karena beliau melihat dari saudara Andri ini melakukan tindakan provokasi, dia tampilkan wajahnya seperti apa itu yang satu Nyai tidak sukai gitu. Jadi ketika itu juga Nyai langsung emosi, langsung teringat dengan kejadian sebelumnya. Berarti hasil mediasi deadlock berarti tetap berlanjut ke pengadilan. Tetap pengadilan. Tapi apa ada pertimbangan lain Kalau kemarin kita mediasi masih ada mempertimbangkan karena kami mempersiapkan, sudah membuat perjanjian bagaimana, apakah masih mau diteruskan, apakah masih ada jangka waktu. Tapi karena kemarin sudah aku yakin Nyai tetap menjalankan. Berarti maksudnya nggak ada rujuk atau apa terus Bang ya, sampai akhirnya putusan pengadilan bercerai gitu Bang dari Nyai Bang? Iya seperti itu. Tadi hakim juga menanya kalau bisa Nyai sama Pak Andri rujuk lagi. Memang di setiap step itu harus ada perdamaian. Dan ternyata tidak menemukan titik temu lalu lanjut. Ya, tidak ada titik temu dan lanjut. Nyai sendiri tidak hadir di pengadilannya? Tidak hadir karena saya bacakan juga karena beliau itu masih trauma dengan tindakan Pak Andri kemarin dan juga sangat kecewa dengan sikap konyol saat sidang pertama sehingga Nyai tidak berkenan hadir. Dan selanjutnya di dalam saksi kemungkinan Nyai akan hadir. Bukankah terlalu berlebihan Bang jika menyebut ada Boleh dijelaskan lebih detail apa sih yang dilakukan ke Nyai? Jadi ketika dalam mediasi itu kita baru berjalan berapa menit, sekitar 3 menit ada pertama. Nah di situ Andi melakukan mimik mukanya melakukan kalau saya tidak salah itu melakukan ngeledekin? Iya, ngeledekin atau melewek atau apa gitu. Nyai dan Andri untuk melakukan perdamaian. Agenda saksi sendiri kapan? Agenda saksi, jadi kita akan melakukan IKOR, replik duplik, setelah itu saksi tanggal 25 kalau tidak ada rekonvensi. Berarti 25 itu. Berita selanjutnya, daripada selingkuh, Aldi Taher lebih memilih untuk poligami. Aldi Taher mengungkapkan lebih baik berpoligami ketimbang selingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang bertentangan dengan agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher berniat untuk berpoligami nantinya. Tak tanggung-tanggung, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Sambil bergurau, mantan Dewi Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar bahwa Rizky Bilar berselingkuh dan hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora. Berikut wawancara dengan Aldi Taher.
tindakan KDRT terhadap Oh itu serahkan ke kepolisian, saya nggak tahu, saya tidak. sebagai laki-laki nih melihat seperti apa sih? Oh saya nggak mau berasumsi, karena ya biarin nanti aja. Ya biar yang berwajib yang menyampaikan. Saya cuma tukang bakso, saya tukang mie ayam. Jangan berasumsi. Hei kalian semua, jangan gibah. Assalamualaikum. Bang Ali ada niatan poligami gak? Insya Allah saya mau nikahin Ayu Ting Ting. Assalamualaikum. Ayu Ting Ting. Berita selanjutnya datang dari artis Tisa Biani sangat antusias bintangi film terbarunya. Pemain film Tisa Biani antusias ketika kembali diminta untuk membintangi film KKN di Desa Penari Luwi Dowo Luwi Medeni. Film KKN di Desa Penari Luwi Dowo Luwi Medeni merupakan film horor laris di bioskop yang berjudul sama. Selama tayang di bioskop di Indonesia, film KKN di Desa Penari ditonton lebih dari 9,2 juta orang. Tisa Biani tetap memerankan karakter Nur, mahasiswa yang sedang melakukan KKN di Desa Penari. Meski peran Nur pernah dimainkannya, Dara berusia 20 tahun itu tidak mudah untuk melakoni peran yang sama di film KKN di Desa Penari Luwi Dowo Luwi Medeni. Tisa Biani butuh usaha untuk mengembalikan bentuk tubuhnya seperti Nur di film KKN di Desa Penari yang mulai tayang di bioskop pada 30 Maret 2022 lalu. Berikut wawancara dengan Tisa Biani. Mas Bayu. Ada proses penambahan baru juga nggak dari karakter? Ada beberapa adegan yang memang mungkin sudah di syuting tapi nggak ditayangin, ada yang aku syuting baru lagi gitu dan memang kayak mau mengembalikan memori 2 tahun yang lalu ya kan, jadi pastinya ada beberapa yang lupa gitu karakternya kayak gimana, apalagi badan udah berubah, kulit udah berubah, jadi udah banyak berubah ya kan, jadi harus sama. Kenapa sih orang harus nonton KKN versi yang extended ini Kak? Karena memang banyak jawaban-jawaban yang mungkin kita tanyakan gitu waktu KKN pertama gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab dan dijawab di KKN yang baru ini. Mudah-mudahan para fans juga bisa semakin suka sama film KKN dan mengembalikan kangen gitu, rasa rindu sama film KKN ini. Itu ada pemain lain, silakan temenin saya, ada dan juga Fajar Nugrah. Dari Mas Fajar sendiri saat proses syuting barunya apa sih yang paling challenging? Yang paling challenging itu tadi sih adalah bagaimana caranya aku menghadirkan Wahyu itu kembali setelah 2 tahun yang lalu syuting gitu kan. Yang paling challenging adalah fisik ini sebenarnya, benar-benar kayak bisa nggak ya saya mempertanggungjawabkan fisik ini kepada sutradara, kepada produser segala macam gini-gini, kayak ternyata bisa juga setelah dibantu oleh tim makeup, tim wardrobe yang lain juga. Kalau penampilan karakter aku sama kayak Adina Thomas tadi, setelah syuting itu nanya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.